这份体悟是很多魂师究其一生都没有的机缘。现在是这群年轻人走上历史舞台的时候了。他在升华。我想到入城的办法了。这个神秘的元帅究竟是谁呢？ Di episode ke-127 Soulland 2 kali ini, di dalam ruang meditasi yang sunyi, hawa energi mengalir lembut di sekitar tubuh Huo Yuhao. Keringat membasahi dahinya, namun ia tetap memusatkan seluruh kesadarannya. Di bawah bimbingan Xuan Lao, ia akhirnya berhasil melangkah ke tahap yang sangat langka, mengkondensasikan inti jiwa. Ketika cahaya putih susu yang semula berputar di dalam tubuhnya, perlahan berubah menjadi emas pucat, Xuan Lao yang mengawasi dari kejauhan, tak kuasa menyembunyikan keterkejutannya. Tak disangka, dia benar-benar berhasil. Huo Yuhao, seorang Soul Saint, telah sukses membentuk inti jiwa pertamanya. Pencapaian yang bahkan sebagian besar Duluo, tingkat tinggi pun tak mampu raih. Kegembiraan bercampur kekhawatiran melintas di wajah Xuan Lao. Ia gembira, karena Yuhao menunjukkan bakat yang melampaui imajinasi. Namun juga cemas karena jalan di depan pemuda itu akan jauh lebih terjal. Ketika mencapai peringkat 89, ia harus membentuk inti jiwa kedua jika ingin melangkah ke tingkat Titlet Doluo. Itu adalah rintangan yang bahkan Xuan Lao sendiri belum sanggup lewati. Namun, Huo Yuhao telah memilih jalannya. Tak ada lagi kata mundur. Dalam kedalaman meditasi, kesadarannya melayang memasuki ruang tanpa batas. Sebuah dimensi hitam pekat yang dihiasi ribuan bintang. Ia mencoba mengendalikan ruang itu, namun tak ada yang menuruti kehendaknya. Hanya ketika kesadarannya menatap satu demi satu bintang, ia dapat merasakan denyut kehidupan dan cahaya di dalamnya. Kekuatan cahaya dan ruang perlahan berbaur di tubuhnya, menimbulkan sensasi menyakitkan sekaligus menakjubkan. Setiap denyut energi membuat jiwanya naik ke tingkat baru. Sebuah penyucian dan kelahiran kembali yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sementara itu, di luar ruang meditasi, para anggota Tang Sect menatap dengan cemas. Xuan Lao telah menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan langka bagi Yuhao, suatu bentuk pencerahan dalam meditasi. Namun, tak ada yang menyangka bahwa ia akan berdiam diri selama sebulan penuh. Selama waktu itu, Bei Bei dan Shu Sanxi beberapa kali datang ke Pavilion Dewa Laut untuk memastikan keadaannya. Setelah yakin bahwa Yuhao masih dalam kondisi stabil, mereka pun kembali ke sekte dengan hati tenang. Satu-satunya orang luar yang diizinkan menjenguk adalah Tang Wutong. Xuan Lao tak pernah menghalanginya. Setiap kali melangkah ke ruang meditasi itu, Wutong selalu dapat merasakan getaran kekuatan aneh yang terpancar dari tubuh Yuhao. Getaran itu memengaruhi aliran energi jiwanya, membuatnya sulit berkonsentrasi, namun juga menenangkan. Ia berdiri diam, menatap wajah Yuhao yang tenang seolah tertidur, dan tak kuasa menahan riuh perasaannya. Sejak pertama kali mengenalnya, ia mengira Yuhao hanyalah pemuda yang ceroboh dan suka menggoda. Namun setelah perjalanan di medan perang Kekaisaran Xingluo, melihat keberanian dan kecerdasannya, serta mendengar kisah cinta tragisnya dengan Wang Dong'er, pandangannya berubah. Kini, setiap kali mengunjunginya, ia merasa hatinya tak lagi tenang. Suatu hari, saat ia menatapnya lebih lama dari biasanya, Yuhao tiba-tiba berbisik pelan, "Dong'er." Suara lembut itu bagai panggilan dari lubuk jiwa terdalam, penuh rindu dan kelembutan. Tang Wutong tertegun, jantungnya berdegup kencang, dan sebelum sadar, ia sudah memeluk tubuh Yuhao yang hangat dan kokoh. Ketika matanya terpejam, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan dan kehangatan yang membuatnya tak ingin terlepas. Di dalam pelukannya, Yuhao berbisik lagi, "Meskipun ini hanya mimpi, aku rela tak pernah terbangun. Selama aku bisa bersamamu, Dong'er, aku sudah puas." Kata-kata itu menghujam hati Wutong. Ia sadar, yang dipanggil bukan dirinya, melainkan bayangan lain dalam ingatan Yuhao. Air matanya menggenang. Perlahan ia melepas pelukan itu dan berbisik lirih, "Maaf, aku Tang Wutong." Ketika mendengar nama itu, cahaya harapan di mata Yuhao perlahan memudar. Keheningan memenuhi ruangan. Dalam detik itu, keduanya merasakan kosong yang menyesakkan dada, seolah sebagian jiwa mereka terlepas bersamaan. Namun Yuhao tak berbuat apa-apa. Ia tahu
Seberapa besar pun rasa rindu di hatinya, Wutong bukanlah Donghair. Beberapa hari kemudian, Nan Qiuqiu menatap langit dengan wajah kesal. Ia sempat berjanji dengan Yu Hao untuk kembali bersama ke sekte dan menjelajahi rahasia gerbang naga bumi. Tapi tanpa pemberitahuan, Yu Hao malah berdiam diri dalam kultivasi. Ketika akhirnya ia keluar dari meditasi, keduanya segera berangkat menuju Kekaisaran Surga Jiwa, tempat gerbang naga bumi berada. Dalam perjalanan, Yu Hao memperhatikan kelemahan Qiuqiu dalam pengendalian kekuatan spiritual. Ia pun memutuskan memanfaatkan waktu terbang untuk melatihnya. Awalnya, Qiuqiu menolak keras tekanan spiritual yang ia berikan. Namun setelah Yu Hao menantangnya dengan nada tenang, seolah meremehkan, sifat keras kepala gadis itu pun terbakar. Ia mulai menerima pelatihan dengan serius. Tekanan demi tekanan meningkat secara bertahap. Hingga suatu titik, ketika tekanan spiritual selevel Soul Duluo menghantam, darah segar perlahan mengalir dari sudut bibir Qiuqiu. Pupil mata Nan Qiuqiu mulai mengabur, namun ia masih bertahan dengan satu-satunya kekuatan yang tersisa, sebuah keinginan keras untuk tidak menyerah. Huo Yu Hao yang berdiri di hadapannya diam-diam terkejut. Gadis keras kepala itu ternyata mampu menahan 4 bagian dari tekanan spiritualnya selama setengah jam penuh. Ia tahu, bagi Qiuqiu, itu adalah batas yang menakutkan. Karena itu, Yu Hao perlahan mengurangi tekanan, tidak mendadak menghentikannya, melainkan menurunkannya setahap demi setahap dengan kendali spiritual yang sangat halus. Ia ingin kesadarannya beradaptasi dengan perubahan, agar hasil latihannya tidak sia-sia. Ketika tekanan seperti gelombang pasang itu akhirnya surut sepenuhnya, tubuh Qiuqiu yang tegang perlahan melemas. Begitu tekanan menghilang, ia langsung terjatuh ke tanah, napasnya terengah. Yu Hao segera memeriksa kondisinya dan memastikan bahwa ia hanya kelelahan, bukan terluka. Ia mengangguk pelan, menunjukkan sedikit rasa puas. Metode pelatihan seperti ini, menempa kekuatan spiritual di bawah tekanan, memang sangat efektif, tetapi juga berisiko besar. Jika tidak dikendalikan dengan tepat, tekanan itu bisa merusak kesadaran seseorang. Huo Yu Hao sadar, bila bukan karena keberhasilannya menggabungkan inti jiwa baru-baru ini, mungkin ia pun tak mampu mengendalikan kekuatan seteliti itu. Ia mengangkat tubuh Qiuqiu yang pingsan, lalu dengan tenang membawanya masuk ke dimensi setengah roh miliknya. Di sana, ia memasang penghalang untuk mencegah gangguan dari roh-roh kematian, serta meninggalkan seberkas kesadaran untuk menjaganya. Setelah memastikan semuanya aman, barulah ia kembali ke dunia nyata dan melesat ke langit. Kecepatan terbangnya kini jauh melampaui sebelumnya. Ia bahkan tak lagi membutuhkan alat bantu penerbangan apapun. Inti jiwa yang menyatu dalam tubuhnya membuatnya benar-benar bisa mengendalikan udara dan ruang di sekitarnya. Ia merasa bebas, seolah menjadi satu dengan langit. Lebih mengejutkan lagi, ia merasakan lonjakan besar dalam kekuatannya. Setelah penyatuan inti jiwa, tingkat kultivasinya melonjak 2 peringkat hingga mencapai level 76. Yang paling luar biasa, kemampuan pemulihan jiwanya meningkat drastis. Setiap kali energi jiwanya berkurang lebih dari 1/10, pusaran hitam di dahinya akan berputar sendiri, menyerap energi dari langit dan bumi untuk mengisinya kembali. Rasanya seolah ada dirinya yang lain di alam berbeda, terus berlatih tanpa henti. Dengan setiap hembusan angin, perasaannya terhadap dunia menjadi semakin jernih. Tubuh dan pikirannya berpadu sempurna dengan alam, memasuki keadaan yang disebut para ahli sebagai Tian Ren He Yi, kesatuan manusia dan langit. Di bawah cahaya senja, bayangan kota Longcheng akhirnya muncul di kejauhan. Kota besar di utara Kekaisaran Surga Jiwa itu kini telah jatuh ke tangan Kekaisaran Matahari dan Bulan. Ketika Yu Hao menangkap sinyal lemah dari alat deteksi roh di tembok kota, hatinya terasa berat. Ia tahu, surga jiwa sedang berada di ambang kehancuran. Ia turun perlahan di hutan luar kota, berjalan sekitar 10 li sebelum memasuki kota dengan menyamar. Namun, pemandangan yang ia temukan tidak seperti bayangannya. Longcheng ternyata masih memiliki ketertiban. Tak ada kekacauan, tak ada darah. Di jalan-jalan, warga tetap beraktivitas seperti biasa. Bahkan, di sebuah kedai kecil tempat ia singgah, ia mendengar sesuatu yang membuatnya terdiam. Pasukan pendudukan tidak melakukan penjarahan ataupun pembunuhan.
Sebaliknya, mereka justru menenangkan rakyat dan menyalurkan bantuan. Beberapa pedagang bahkan membagikan alat-alat roh buatan matahari dan bulan kepada bangsawan dan warga kaya setempat. Perbuatan yang tampak baik itu justru menimbulkan kecurigaan mendalam di hati Yu Hao. Malam itu, ia memutuskan untuk menyelidiki kebenarannya. Dengan teknik sembunyi yang halus, ia menyusup ke dalam kediaman gubernur kota. Di sana, di antara penjagaan ketat, ia mendengar percakapan rahasia antara seorang Soul Emperor penjaga kota dan seorang pedagang dari Kekaisaran Matahari dan Bulan. Percakapan itu mengungkap fakta mengejutkan. Semua ini adalah bagian dari strategi infiltrasi teknologi roh yang dirancang langsung oleh Sang Panglima Besar Kekaisaran Matahari dan Bulan. Mereka menggunakan kenyamanan alat roh untuk menaklukkan hati rakyat di wilayah yang mereka duduki. Tanpa pertumpahan darah, mereka perlahan menggantikan keyakinan dan gaya hidup seluruh bangsa yang mereka taklukkan. Malam itu, Huo Yu Hao tidak bisa tidur. Ia menyadari betapa berbahayanya strategi itu. Penaklukan dengan pedang bisa dihentikan, tapi penaklukan dengan kenyamanan akan menghancurkan dari dalam. Saat para bangsawan terbiasa dengan hangatnya pemanas roh dan rakyat menikmati lampu roh di malam hari, siapa lagi yang akan rindu dengan pemerintahan lama? Bahkan jika kelak surga jiwa berhasil merebut kembali tanahnya, masyarakat yang telah terbiasa dengan teknologi musuh akan tetap terikat pada belenggu yang tak kasat mata. Menjelang fajar, Yu Hao masih duduk termenung. Ia memikirkan berbagai cara untuk membalikkan keadaan. Metode perlawanan lama tidak akan lagi berguna. Satu-satunya jalan keluar hanyalah mempercepat pengembangan teknologi roh buatan sendiri dengan Shrek City sebagai pusatnya. Hanya dengan cara itu, keseimbangan bisa dipulihkan. Di tengah pikirannya yang berputar, ia tiba-tiba merasakan getaran halus dari dimensi setengah roh miliknya, tanda bahwa Nan QQ telah terbangun. Ketika QQ keluar dari ruang itu, wajahnya tampak lesu dan sedikit murung. Begitu menyadari bahwa ia telah pingsan selama 1 hari penuh, ia menggembungkan pipinya dan mendengus kesal, bersumpah akan melampaui Huo Yu Hao dalam kultivasi spiritual. Yu Hao hanya tersenyum, tidak mempermasalahkan ucapan itu. Ia malah menanyakan keadaan tubuhnya dengan nada lembut. Setelah memastikan QQ benar-benar pulih, ia mengajaknya makan di sebuah kedai sederhana di Longcheng. Baru setelah perut mereka terisi, QQ bersedia menemaninya menemui Nan Shui Shui. Ketika mereka bertemu, Shui Shui segera menjelaskan situasi sebenarnya. Invasi Kekaisaran Matahari dan Bulan berlangsung jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam waktu hanya beberapa bulan, pasukan mereka sudah menembus hingga Longcheng. Beberapa sekte besar di dalam kota telah hancur. Hanya gerbang naga bumi yang sempat pindah ke Shrek City dan selamat. Rupanya, operasi kali ini bukan sekadar penyerangan biasa, melainkan pembersihan besar-besaran terhadap seluruh sekte roh di wilayah utara. Shui Shui memandang Yu Hao dengan sorot mata tegas dan berkata bahwa mereka harus segera menyelesaikan urusan mereka sebelum pasukan besar Matahari dan Bulan memperkuat cengkeramannya di kota. Dengan menyamar, mengenakan topi berjaring dan kerudung tipis, Shui Shui memimpin mereka ke arah utara. Dalam perjalanan, QQ menjelaskan tentang kekuatan di masa lalu Longcheng. Gerbang naga bumi menguasai bagian utara, sementara gerbang naga langit menguasai selatan. Selama bertahun-tahun, keduanya hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Ia menambahkan bahwa gerbang naga langit memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Pemimpinnya bahkan adalah seorang titled Dauluo sejati, namun kini sudah menghilang tanpa jejak. Shui Shui yang berjalan di depan tiba-tiba membuka suara, menceritakan kisah sang pemimpin tua dengan nada hormat. Saat Longcheng jatuh, ia memimpin seluruh sektenya bertempur mempertahankan kota, memberi luka berat pada pasukan musuh, tetapi hampir seluruh anggotanya tewas. Hanya putranya, Yu Tianlong, yang berhasil lolos. Mendengar kisah itu, Yu Hao dan QQ sama-sama menundukkan kepala, diliputi rasa hormat. Nada suara Shui Shui perlahan menjadi berat. Ia mengenang masa-masa ketika dua sekte itu bersaing, namun tetap menjaga kehormatan. Namun, pada akhirnya, beberapa sekte kecil yang takut mati malah berkhianat dan membuka gerbang dari dalam. Pertahanan pun hancur total. Matanya redup ketika berkata demikian. QQ segera menggenggam tangan ibunya, mencoba menenangkannya.
Ia berpendapat bahwa menyelamatkan kekuatan sendiri adalah pilihan yang bijak dan menyebut pemimpin gerbang naga langit terlalu keras kepala. Namun Shui Shui menggeleng keras. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa pemimpin tua itu bukan keras kepala. Ia hanya mencintai tanah kelahirannya. Ia menyesali dirinya yang tidak ikut berjuang sampai akhir dan bersumpah bahwa sebelum dendam gerbang naga langit terbalaskan, gerbang naga bumi tidak akan pernah merasa damai. Begitu kata-kata itu terucap, udara di sekitar mereka terasa berat. Semangat juang Shui Shui terpancar begitu kuat, hingga bahkan Huo Yuhao bisa merasakannya menembus dada. Matanya bergetar lembut, kilau air mata berpendar di sudutnya. Kedua tangannya terkepal erat, tubuhnya dipenuhi oleh kesedihan yang nyaris bisa dirasakan di udara. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan duka mendalam yang menyelimuti aura Nan Shui Shui. Duka seorang wanita yang menyaksikan tanah kelahirannya jatuh ke tangan musuh. Dan lawan lamanya gugur demi mempertahankan kehormatan. Dengan nada tulus, Huo Yuhao berkata pelan, "Tenanglah, Nyonya Nan. Suatu hari nanti, Long Cheng pasti akan direbut kembali. Lao Tianlong adalah seorang pahlawan sejati, dan Anda pun sama terhormatnya." Namun, Nan Shui Shui hanya menggeleng pelan. Ia tidak menanggapi, melainkan melangkah kembali ke depan, diam dalam pikirannya sendiri. Melihat ibunya yang begitu tegas, Nan Qiu Qiu yang berjalan di belakang mereka hanya bisa menjulurkan lidah kecilnya, takut dan takjub sekaligus. Ia jarang sekali melihat ibunya bersikap sekeras itu. Ketiganya terus berjalan, menembus lorong-lorong sempit, hingga tiba di bekas lokasi gerbang naga bumi. Pintu besar di hadapan mereka kini tertutup rapat, disegel dengan banyak lembar kertas resmi yang menandakan penyitaan oleh pihak penjajah. Melihat pemandangan itu, wajah ibu dan anak itu dipenuhi rasa kehilangan yang sulit diungkapkan. Dengan suara bergetar, Nan Qiu Qiu berucap, "Kenapa kita tidak menyerang saja, Bu? Sekarang penjagaannya lemah. Kalau kita bertindak cepat, mungkin masih sempat merebut kembali Long Cheng." Namun Nan Shui Shui hanya menghela napas panjang. "Anakku, Sun Moon Empire bukanlah tanpa persiapan. Mereka sudah menebar peringatan. Setiap aksi pemberontakan akan dibalas dengan mengeksekusi para Soul Master yang mereka tawan. Apakah kau ingin darah rekan-rekan kita tertumpah lagi hanya karena emosi?" Mendengar itu, Qiu Qiu menunduk, menggigit bibirnya, tak bisa membantah. Sementara itu, Nan Shui Shui dengan waspada mengamati sekeliling, memastikan tak ada mata-mata yang mengintai. Begitu situasi aman, ia melangkah lebih dulu, melompati tembok tinggi, menuju halaman dalam. Pemandangan di dalam membuat napas mereka tercekat. Bangunan yang dulu megah kini tinggal reruntuhan. Batu bata berserakan, tiang-tiang patah, dan taman yang dahulu penuh bunga kini hanya menyisakan tanah beku dan ilalang liar. Mata Qiu Qiu memerah. Ia hampir saja berlari keluar untuk menumpahkan amarahnya. Tapi tangan ibunya segera menahan bahunya dengan lembut. "Tenanglah," ujar Nan Shui Shui lembut tapi tegas. "Kita datang bukan untuk menangis. Apa yang hancur bisa dibangun kembali. Seperti kata Huo Yuhao, harapan tak pernah benar-benar mati." Mereka bertiga melangkah ke arah belakang halaman. Di sanalah taman lama, kini berubah menjadi lahan gersang. Nan Shui Shui memejamkan mata, menahan perih di dada. 1000 tahun warisan keluarga, hancur seketika tanpa sisa. Namun, di tengah kesunyian itu, Huo Yuhao tiba-tiba berhenti. Di dalam lautan kesadarannya, ia merasakan getaran dari Bingdi, Kaisar Kalajengking Es Giok. Roh jiwanya ikut beresonansi kuat. Tatapannya mengarah ke sebuah sumur kuno di pojok taman. Air di dalamnya memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, bahkan sebelum mereka mendekat. Nan Shui Shui membuka mata, mengikuti arah pandangan Yuhao. "Itu, sumur dingin," ucapnya lirih. "Sejak dulu, para pemimpin gerbang naga bumi selalu menjaga tempat ini. Konon, di bawah sana tersembunyi ruang misterius. Gua langit yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu menahan suhu ekstrem." Ia menatap Yuhao dalam-dalam, seolah menimbang sesuatu. "Pernah ada leluhur kami yang turun ke sana dan menemukan batu berisi energi es murni. Sejak itu, kami tahu sumur ini menyembunyikan sesuatu yang luar biasa."
Dengan roh jiwamu yang merupakan es mutlak, mungkin hanya kau yang bisa menjelajahinya tanpa mati kedinginan. Ia menarik napas panjang. Gerbang naga bumi sudah tidak mungkin bangkit dalam waktu dekat. Anggap saja, ini hadiah kami untuk Tang Sekt. Sebagai balas budi atas semua pertolonganmu. Huo Yuhao menatapnya dengan tenang. Ia tidak menolak. Dari tempatnya berdiri saja, ia sudah bisa merasakan panggilan lembut dari kedalaman sumur itu. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang memanggil namanya. Setelah menjelaskan metode membuka jalan bawah air, Nan Shui Shui kembali memperingatkan dengan nada serius. Huo Yuhao, berhati-hatilah. Aku pernah merasakan hawa dingin itu sendiri. Hanya berdiri di tepi saja sudah membuat tubuhku hampir membeku. Di bawah sana, entah apa yang menunggu. Yuhao mengangguk dengan hormat. Aku akan berhati-hati Nyonya Nan. Ia menarik napas panjang, menstabilkan energi jiwanya, lalu memberi salam kecil kepada ibu dan anak itu. Begitu selesai, tubuhnya melesat ke udara, melompat masuk ke dalam sumur. Begitu menembus permukaan air, hawa beku yang luar biasa segera menyerangnya. Namun bagi Huo Yuhao, itu hanya seperti angin sejuk di musim dingin. Ia segera melepaskan roh jiwanya, es kaisar Kalajengking Giok, membentuk lapisan kristal transparan di seluruh tubuhnya. Dengan tubuh yang kini berkilau kebiruan, ia perlahan tenggelam ke dalam kedalaman sumur yang gelap dan misterius, menapaki jalan menuju